Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi, asal dari program studi PPG Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nomor peserta PPG 20180269812 dan nomor induk mahasiswa PPG 20210840100263. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil video pembelajaran bersama siswa kelas 6B melalui kegiatan Zoom meeting pada pembelajaran matematika materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Video kali ini diambil di ruang kelas 6B SPM Ragunan 07 pagi pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dan berterima kasih pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam ruang virtual kita. Sebelumnya perlu mengucapkan selamat pagi untuk Adit, Safa, Saza, Balkis, Nada, Andre, Aska, Tantri, dan Anissa. Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga yang di rumah. Oke, anak-anak semua, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Setelah kita kemarin sudah belajar mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Untuk doa pada kegiatan pagi hari ini, silakan Balkis bisa memimpin doanya. Sebelum pelajaran kita hari ini, marilah teman-teman kita berdoa supaya agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Anak-anak semua, hari ini masih dalam kondisi pandemi. Pak Guru selalu mengingatkan anak-anak untuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu melaksanakan pencegahan penularan COVID-19 dengan menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, membatasi mobilitas, dan menjaga jarak. Anak-anak semua, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita, hari ini kita menyanyikan lagu nasional. Untuk lagu nasional hari ini yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak bisa menyalakan mikrofon dan bersikap sempurna. Indonesia tanah airku, hiduplah anakku, hiduplah negeriku, rakyatku semua. Bangunlah jiwa, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Bisa dimatikan kembali mikrofonnya. Oke, anak-anak semua, kemarin kita sudah belajar mengenai operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, masih ingat kan?
Hari ini kita akan belajar mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama melalui kegiatan diskusi, anak-anak dapat memecahkan operasi hitung campuran bilangan bulat dengan tepat dan benar. Kemudian setelah memahami cara mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat, anak-anak dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Pak Guru sudah menuliskan contoh kasus kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan bulat. Silakan Andre bisa membacakan. Perhatikan contoh berikut. Saat pelajaran olahraga, 3 anak berdiri sejajar dengan tiang bendera di lapangan. Anita berada pada jarak 5 meter di sebelah kanan tiang bendera. Erna berada pada jarak 11 meter di sebelah kiri Anita. Intan berada pada jarak 3 meter di sebelah kanan Erna. Berapa meter jarak antara Intan dan tiang bendera? Nah, oke, stop. Di sini ada 3 anak. Nah, 3 anak itu ada Anita, ada Erna, ada Intan. Kemudian si Anita ini berada 5 meter di sebelah kanan tiang bendera. Ini anggaplah di lapangan. Nah, ini tiang benderanya. Tiang bendera ini sebagai titik 0. Kemudian sebelah kanan itu berarti nilainya positif atau negatif kalau sebelah kanan 0. Positif. Nah, positif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada Anita. Pak Guru singkat sebagai A. Kemudian Erna berada 11 meter di sebelah kiri Anita. Jadi ada 11 langkah dari Anita ke kiri. Kalau ke kiri berarti arahnya positif atau negatif? Negatif. Nah, negatif. Negatif 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai 0 baru 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau ke kiri tadi dikatakan sebagai negatif, berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Nah, di sini berarti inilah posisi Erna. Nah, kemudian ada Intan. Posisi Intan 3 meter di sebelah kanan Erna. Kalau di sebelah kanan Erna berarti mendekati tiang bendera atau menjauhi tiang bendera? Mendekati tiang bendera. Nah, mendekati tiang bendera sejauh 3 meter, berarti 3 langkah dari Erna. 1, 2, 3. Nah, di sini posisi Intan. Nah, posisi Intan berarti berapa? Negatif 3. Nah, negatif 3 atau 3 meter di sebelah kiri tiang bendera. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, di sini ada cara bagaimana kita untuk menyelesaikan soal cerita atau masalah operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Yang pertama, kita harus membaca soal dengan seksama. Baca soal dengan cermat, pahami alurnya cerita itu seperti apa. Kemudian, tentukan letak atau posisi setiap bilangan pada cerita atau masalah. Ke arah positifkah atau arah negatifkah bilangan tersebut. Biasanya ada clue atau kata kunci untuk menyatakan positif atau negatif. Nah, contohnya, kalau suhu biasanya ada kata-kata di bawah 0. Kalau di bawah 0 itu berarti positif atau negatif? Negatif. Negatif. Kalau di atas 0? Positif. Positif. Kemudian biasanya seperti tadi yang ada di contoh, ada kata-kata ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, kalau ke arah kanan itu berarti positif atau negatif? Positif. Nah, positif. Kalau ke kiri berarti Negatif. negatif. Kemudian ada, kalau biasanya ada lagi mengenai benda-benda yang berada di atas laut dan di bawah permukaan air laut. Kalau di atas permukaan air laut berarti nilainya Positif. positif. Nah, anggaplah permukaan air laut itu sebagai titik 0. Nah, kemudian yang berada di bawah permukaan laut berarti nilainya negatif.
Oke, itu adalah cara kita menyelesaikan soal cerita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Silakan Anissa bisa membacakan. Sebuah kapal selam berada pada posisi 80 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, kapal selam tersebut menyelam lagi sedalam 27 meter. Untuk menghindari palung laut, kapal selam tersebut naik 58 meter. Berada pada kedalaman berapakah posisi kapal tersebut sekarang? Kita sekarang masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu mengenai kapal selam. Kasus mengenai kapal selam. Nah, kapal selam itu kalau menyelam berarti dia di bawah permukaan air laut atau di atas permukaan air laut? Di bawah. Nah, Di bawah. ketika di bawah permukaan air laut itu berarti nilainya negatif atau positif? Negatif. Negatif. Oke. Nah, di sini si kapal selam ini letaknya berada pada 80 meter di bawah permukaan air laut. Kemudian kapal selam tersebut menyelam lagi 27 meter. Untuk menghindari palung laut, tahu palung laut itu apa? Ada yang tahu? Daerah yang berada di dasar laut yang curam. Jadi semakin curam, itu namanya palung laut. Awalnya datar seperti ini, kemudian tahu-tahu curam, naik lagi. Nah, yang curamnya itu namanya palung laut. Untuk menghindari palung laut, kapal tersebut naik 58 meter. Berada pada kedalaman berapakah posisi kapal tersebut sekarang? Cara menjawabnya yaitu dengan menentukan posisi awalnya. Posisi awalnya tadi kan sudah, yaitu negatif 80. Kemudian menyelam lagi. Kalau menyelam lagi bertambah ke bawah, berarti ke arah negatif atau ke arah positif? Negatif, Pak. Nah, Negatif. karena bertambahnya ke arah negatif, berarti di sini ditambah negatif 27. Kemudian untuk menghindari palung laut naik, berarti tambah atau kurang? Tambah. Tambah, bertambah 58 meter. Negatif 80 ditambah negatif 27 ditambah 58. Di sini yang dikerjakan dulu yang mana? Yo, masih ingat nggak? Jika ada tanda operasi tambah dengan tambah, berarti dikerjakannya dari depan kan? Dari depan. Negatif 80 ditambah negatif 27. Punya utang 80, utang lagi 27, berarti utangnya bertambah atau kurang? Bertambah. Negatif 80 ditambah negatif 27. 0 tambah 7? 7. 8 tambah 2? 10. Nilainya negatif 107. Negatif 107 ditambah 58. Punya utang 107, dibayar 58, berarti utangnya berkurang. Negatif 107 ditambah 58, berapa? Negatif 49. Nah, negatif 49. Nah, negatif 49 ini kenapa kok negatif? Nah, negatif ini karena letaknya masih berada di bawah permukaan air laut. Nah, kita buat kesimpulan. Jadi, letak kapal atau posisi kapal berada pada kedalaman 49 meter di bawah permukaan air laut. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Pak. Sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Silakan, Nadar dibaca. Dalam suatu cerdas cermat matematika, jawaban benar diberi nilai 5. Jawaban salah diberi nilai negatif 2. Dan soal yang tidak dijawab diberi nilai negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, Anwar menjawab 35 soal dengan benar dan 5 soal dengan jawaban salah. Tentukan nilai yang diperoleh Anwar. Oke, terima kasih. Nah, di sini kita buat bentuknya dulu. Yang diketahui adalah jawaban benar nilainya 5. Berarti benar, setiap benar kali 5. Kemudian jawaban salah diberi nilai negatif 2. Setiap salah dikali dengan negatif 2. Kemudian soal yang tidak dijawab diberi nilai negatif 1.
tidak dijawab, Pak Guru singkat TJ, diberi nilai negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, Anwar menjawab 35 soal benar. Benar berarti 35 soal. Kemudian 5 soal dengan jawaban salah. Tentukan nilai yang diperoleh Anwar. Oke, sudah menjadi bentuk seperti ini. Tadi ketika di soal sudah diketahui soal yang tidak dijawab atau belum? Belum, Pak. Berarti kita harus Mencari jawaban tidak dijawab. ya, tidak dijawab diperoleh dengan 35 ditambah 5 dikurang 50. 35 ditambah 5, hasilnya buat mengurangi 50 atau 50 dikurangi dengan 35 ditambah 5. Sama dengan berapa? 10. 10 soal. Nah, berarti kita cari skor akhir. Skor sama dengan benar 35 kali 5. Berapa? 5 kali 5, 25. 175. Ya, 175. Kemudian salah sama dengan 5 kali negatif 2 berapa? Negatif 10. Negatif 10. Kemudian tidak dijawab tadi sama dengan 10 soal. Berarti 10 kali negatif 1. 10 kali negatif 1 berapa? Negatif 10. Negatif 10. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 5 ditambah negatif 10 ditambah dengan negatif 10. Sama dengan 155, Pak. Ya, 155 poin. Nah, sekarang baru kita buat kesimpulan. Jadi, nilai yang diperoleh Anwar adalah 155 poin. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Pak. Oke. Kalau tidak, Pak Guru sudah menyiapkan soal untuk kalian diskusikan bersama dengan teman-teman. Nanti silakan kalian bisa diskusi di dalam room. Nah, sekarang Pak Guru buatkan dulu breakout room-nya. Nanti di breakout room ini kalian bisa berdiskusi. Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama ada Balkis, kemudian Anissa, kemudian Andre. Kelompok 3 ada Adit, Saza, dan Tantri. Silakan kalian bisa masuk ke room. Untuk soal, Pak Guru bagikan via WhatsApp. Anak-anak kelompok 1? Iya, Pak. Ya, untuk pengisiannya ada kendala? Tidak, Pak. Ya, silakan dikerjakan masing-masing. Nanti untuk hasil diskusi disampaikan dalam room. Sekarang Pak Guru nanya, untuk di soal tersebut, kan hanya diketahui nama, kemudian jawaban benar, dan yang tidak dijawab. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa terlebih dahulu? Jawaban benar dan jawaban tidak dijawab jumlah lalu dikurang dengan jumlah soal. Untuk mencari? Jawaban salah. Ya, untuk mencari jawaban salah. Nanti setelah ketemu jawaban salah baru masukkan ke poin masing-masingnya. Oke, silakan kalian bisa melanjutkan diskusi kalian. Waktu diskusinya cukup lama, yaitu 20 menit ya. Baik, Pak. Ya, silakan diskusikan, kalian bisa bertukar pikiran. Oke, Pak Guru ke room kedua. Baik, Pak. Ya, anak-anak kelompok 2 ada kendala mengenai kegiatan diskusinya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, oke. Di sini Pak Guru mau bertanya, langkah apa yang pertama harus kalian lakukan untuk bisa mengerjakan soal berikutnya? Cari salah. Ya, mencari jawaban salah. Mencari jawaban salah dilakukan dengan cara Menjumlah jawaban benar dan tidak dijawab. menjumlah jawaban benar dan tidak dijawab. Kemudian hasil jumlahnya digunakan Dikurang dengan soal. ya untuk mengurangi soal, jumlah soalnya. Baru nanti setelah ketemu jawaban dari soal yang salah, jumlahnya berapa, baru dimasukkan ke poin-poinnya. Oke, silakan kalian bisa melanjutkan diskusinya. Waktunya cukup lama, yaitu 20 menit. Jika ada kendala, silakan nanti bisa bertanya. Ya. Oke, dikerjakan bersama, tetapi ditulis masing-masing, nanti dipresentasikan di dalam room utama. Pak Guru pamit, Pak Guru masuk ke room yang ketiga. Baik, Pak. Ya, bagaimana kelompok 3? Apakah ada kendala? Tidak, Pak.
Pak Guru mau bertanya kepada kelompok 3, sama halnya dengan tadi pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 2. Langkah apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjawab soal-soal yang ada? Ya, silakan bisa dijawab. Menghitung benar salah dan tidak dijawabnya dulu. Ya, menghitung jumlah salah. Kan kalau yang jawaban benar dan tidak dijawabnya kan sudah diketahui. Nah, berarti tinggal mencari jawaban yang salah. Misalnya nomor 1. Nomor 1 itu kan namanya Agus. Kemudian dia bisa menjawab 28 soal dengan benar dan tidak dijawab 9. Berarti jawaban salahnya berapa? 8. Ya, ada 8. Oke, nanti silakan dilanjutkan sambil berdiskusi. Untuk waktu diskusinya cukup lama, yaitu 20 menit. Silakan kalian bisa pergunakan waktu sebaik mungkin. Oke, silakan. Kalian bisa mengerjakan bersama, ditulis masing-masing, nanti silakan bisa dipresentasikan di dalam room utama. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru pamit dari room kalian. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada kendala? Kalau sudah selesai dan tidak ada kendala, silakan. Nanti yang mempresentasikan siapa? Saya, Pak. Ya, perwakilan presentasi Balkis. Oke. Tapi yang lain tetap siap ya. Nanti kalau ditanya harus bisa menjawab. Jangan hanya ketua argunya. Oke, Pak Guru mau cek ke kelompok 2 terlebih dahulu. Apakah kelompok 2 juga sudah selesai atau belum? Ya, Tantri, Aska, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Ya, sudah kembali ke main room semua kan? Tadi kalau kelompok 1 yang mau mempresentasikan ada Balkis, kelompok 2 nanti perwakilannya siapa? Askadia, Pak. Oke, Askadia. Nanti teman yang lainnya tetap membantu. Kelompok 3, Saza. Ya, kelompok yang lainnya atau teman yang lainnya tetap membantu ya. Oke, kalau sudah siap mempresentasikan, Pak Guru share screen papan tulisnya. Nanti kalian bisa membacakan hasil diskusinya, Pak Guru yang menuliskan. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, ini Sudah, tadi mengenai soal yang kalian kerjakan, yaitu pada babak final kompetisi matematika yang diikuti oleh 5 siswa, diperoleh data seperti yang tertera dalam tabel. Nah, di sini ada jawaban benar dan tidak dijawab. Kemudian kriteria penilaiannya, setiap benar diberi nilai 3 poin, kemudian setiap salah diberi nilai negatif 2 poin, dan tidak dijawab diberi nilai 0. Nah, di sini untuk semua soalnya itu ada 45 soal. Kemudian untuk pertanyaannya, yang pertama, nilai yang diperoleh oleh setiap siswa itu berapa? Kemudian siswa yang mendapatkan nilai terbesar dan terkecil urutannya seperti siapa dan siapa? Kemudian urutan siswa dari yang mendapatkan nilai terbesar sampai dengan yang paling kecil. Kita mulai dari kelompok 1. Dari kelompok 1, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu apa? Mencari jawaban salahnya, Pak. Ya, jawaban salah. Nah, jawaban salahnya untuk Agus berapa? Untuk Agus 8. 8. Cara memperoleh 8 dari? 28 ditambah 9, lalu 45 dikurang 28 tambah 9. Sama dengan 8. Eka 45 dikurang 37 ditambah 5. Hasilnya 3. 3. Sampai di sini. Kelompok 2 dan 3, apakah ada yang berbeda jawabannya? Kalau Tidak, ada yang berbeda, silakan bisa disampaikan. Tidak, Pak. Siti ini 5 ya? 5 atau 4? 5, Pak. 5. Jawabnya, Pak. Maaf, Pak. 5, oke. Berarti Pak Guru salah ketik. Oke.
Kemudian kita lanjutkan. Yang A, nilai yang diperoleh setiap siswa. Sekarang mulai dari Agus. Silakan untuk yang mempresentasikan nilainya Agus kelompok 2. Nilai yang diperoleh Agus adalah 68 poin. Nah, 68 poin itu diperoleh dari benarnya berapa jumlah benar? Benarnya 28 dikali 3. Sama dengan 84. Kemudian salahnya atau tidak jawabnya dulu? Tidak dijawab 9 dikali 0 sama dengan? Sama dengan 0. Yang salahnya minus 6 dikali 2 sama dengan minus 16. Minus 6 dikurangi 2. Minus 6 atau 8? Atau 8. berapa? 8, Pak. Nah, 8. 8 kali? Minus 2. Minus 2. Sama dengan? Minus 16. Ya, minus 16. Ditambah sama dengan 68. Kemudian setelah Agus ada Yoga. Silakan untuk Yoga kelompok 3. Benarnya 34 dikali 3. Benar. Sama dengan 34 kali 3. Sama dengan? 102. 102. Kemudian tidak dijawab? 1 dikali 0 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian salah? 10 dikali negatif 2. Sama dengan? Negatif 20. Nah, jumlah poin? 82 poin. 82 poin. Oke, terima kasih. Terus lanjut ke terakhir ada Eka. Eka, silakan Anissa, coba. Benarnya 37 dikali 3. Benarnya 37 kali 3 sama dengan? 111. 111. Kemudian tidak dijawabnya? 5 kali 0. 5 kali 0. Sama dengan? 0. 0. Kemudian salahnya? 8. Salahnya 8? Dikali minus 2. 8 kali minus 2. Nah sekarang, kan soalnya ada 45 ya. 45 dikurangi 37 berapa? 8. 45 kurangi 7, 8. 37, 8. 8 dikurangi 5? 3. 3. Berarti salahnya ada 3 atau ada 8? 3, Pak. 3 kali berapa? Yuk Anissa lanjut. Poin salahnya berapa? Poin salahnya 95. Negatif 2 kan? Sama Ya. dengan? Negatif 16. 3 kali negatif 2 berapa? 6, Pak. 6. Nah, sekarang kita jumlahkan. 111 dikurangi 6 berapa? 105. 105. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, Pak. Dari kelompok 1, 2, dan 3. Adakah yang jawabannya berbeda? Tidak, Pak. Nah, kalau jawabannya berbeda silakan dibenarkan. Kemudian yang B, siswa yang mendapatkan nilai terbesar dan terkecil. Adit, yuk silakan dinyalakan mikrofonnya. Siswa yang mendapatkan nilai terbesar dan terkecil adalah 1 Eka. Terbesarnya siapa? Eka ya? Iya. Eka berapa? Eka yang mendapat nilai 105. Kemudian terkecilnya? Yang paling kecilnya ialah Udin dengan nilai 54. Udin 54. Oke, sampai sini ada yang berbeda atau tidak? Tidak, Pak. Oke, benar ya. Ini berdasarkan data yang diperoleh di atasnya. Kemudian urutan siswa dari yang mendapatkan nilai terbesar ke yang terkecil. Silakan Tantri. Eka, Yoga, Siti, Agus, dan Udin. Eka, Yoga, Siti, kemudian Agus, Udin. Jadi nomor 1 Eka, nomor 2 Yoga, nomor 3 Siti, nomor 4 Agus, nomor 5 Udin. Oke, benar atau salah? Kelompok yang lain ada yang berbeda jawabannya? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada yang berbeda, benar semua ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak.
Oke, dari hasil diskusi jika tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru stop screen. Nah, agar kita lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu Mars PPK, biar kita tidak ngantuk. Oke, Pak Guru share screen, silakan kalian bisa menyalakan mikrofon. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa pekerti akhlak yang mulia siswa berkarakter Indonesia religius hidupnya nasionalis jiwanya integritas jadi tujuannya mandiri hidupnya gotong royong semangatnya persatukan bangsa Indonesia. Ya, sudah nggak ngantuk kan? Ya, untuk selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan, kalian akan Pak Guru beri lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasi nanti Pak Guru share melalui WhatsApp group. Nah, ini sebelum Pak Guru share, evaluasi mengenai menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi hitung campuran. Nah, di sini ada soal mengenai seperti tadi ada kompetisi, kemudian ada namanya Afif, Benny, Charlie, Dion, dan Eka dengan perolehan benar salah sekian seperti yang ada dalam tabel. Kemudian nanti kalian menentukan jawab pernyataan-pernyataan yang ada di sini benar salahnya. Kemudian ditanya yang kedua yaitu yang memperoleh harapan 2 dari juara pertama sampai harapan 2 itu urutannya seperti apa. Kemudian ada contoh ada soal mengenai palung laut, kemudian keempat mengenai es batu. Ini seperti tadi dalam contoh soal ada yang di ruang daging. Nah, ada kenaikannya selama 12 menit. Kemudian yang ada di nomor 5 ketika dirubah menjadi bentuk kalimat matematikanya seperti apa. Untuk evaluasi ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada, Pak Guru share di WhatsApp ya. Nanti silakan kalian bisa kerjakan lewat Google Form-nya. Ya, sudah selesai ya untuk lembar evaluasinya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah selesai, alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini kita sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Untuk materi yang sudah kita pelajari apa saja? Ada yang bisa menyimpulkan? Bilangan bulat. Ya, bilangan bulat yaitu tentang menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat, cara atau langkah yang harus kita lakukan bagaimana? Mengetahui tanda. Ya, mengetahui tanda, kemudian membaca soal secara lengkap itu pastinya yang pertama, kemudian mengetahui tanda, kemudian menyelesaikan operasi. Nah, operasi itu kan ada seperti yang kemarin sudah kita bahas bahwa untuk operasi itu yang pertama harus kita kerjakan yang apa dulu? Yang angka di dalam tanda kurung. Yang ada dalam tanda kurung, kemudian angka paling depan. Ya, mana yang paling depan antara kali dan bagi. Kemudian mana yang ada di paling depan antara jumlah dan kurang. Nah, itu dia untuk kesimpulan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, besok kita akan belajar mengenai bab selanjutnya, yaitu bagian-bagian lingkaran. Nanti di bagian-bagian lingkaran itu kalian akan belajar mengenai titik pusat, kemudian jari-jari, juring, dan seterusnya. Kemudian Pak Guru selalu mengingatkan atau berpesan kepada anak-anak
untuk selalu menjalankan atau mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, yaitu menjauhi kerumunan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, silakan untuk doa bisa dipimpin oleh Saza. Silakan bisa memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampaikan salam, terima kasih Pak Guru kepada orang tua kalian. Tetap jaga kesehatan dan stay at home. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.